Jadi umumnya metode grouting itu dilakukan untuk tanah yang non permeable atau tanah lempung atau tanah lanau. Nah, salah satunya itu jadi setelah saya cari tahu dari hasil observasi yang saya lakukan, Ibu, eh, perkuatan tanah untuk dari likuifaksi ini menggunakan metode grouting itu belum ada, Ibu. Jadi seperti grouting untuk masuk secara biologis ataupun kimiawi itu belum ada, Ibu. Jadi itu yang menjadi pembeda dari rencana tesis saya, Ibu. Growthingnya pakai apa? Groutingnya nanti rencana pakai cairan kimia, Ibu. Ya, berarti kamu nanti risetnya gimana nih? Risetnya apakah cairan kimia itu udah ada atau kamu nanti buat cairan kimianya? Karena kalau riset S2 dia kan cuma setahun tuh. Biasanya ya normalnya kamu setahun coursework dulu, fokus baru nanti mungkin seminar proposal itu bisa lah di semester 2. Jadi kamu mungkin ada waktu setahun untuk riset. Nah, kalau ini kan berarti kamu tadi mau bikin perbaikan tanah pakai meja getar, tapi ternyata growthingnya ini udah ada apa belum sih, Mas Agung? Belum Kimianya ada cairan, growthingnya. udah ada, Ibu. Jadi beberapa contoh cairan kimia yang bisa dimasukkan itu antara lain ada yang saya hasil riset ada asam fosfat, soda kausatik dan asam sulfat, Ibu. Kayak gitu. Dan Tapi kan bisa itu growthingnya itu bisa biasanya buat di struktur apa? Dipakai di sipil, di growthing kolom. Growthing iya, apa? di grouting pondasi, Ibu. Untuk di Fondasi. tanah Tapi ya. di tanahnya berarti kan udah ada toh. Di tanahnya itu udah ada growthing itu Hmm. tadi. Udah ada toh. Jadi bukan sesuatu yang ini sebenarnya growthingnya udah ada atau sesuatu Hmm. yang baru sih Mas Agung. Oh iya, Tadi katanya eh, baru. jadi yang barunya itu bukan di segi ininya, Bu, bukan di segi cairan. Jadi di metode grouting yang ada itu untuk perkuatan pondasi. Nah, di sini saya ingin metode grouting di perkuatan tanahnya. Jadi tanahnya itu cairan kimianya itu untuk menutup pori-pori tanah agar nantinya eh, tekanan air pori itu tidak bisa lewat airnya gitu. Oke, tapi kalau saya boleh ngoreksi, mungkin ini juga apa namanya saran buat Mas Agung ya. Hmm. Eh, tentunya kondisi dari atau karakteristik dari pondasi, di mana pondasi itu kan beton bertulang ya. Kamu pakai Iya, Bu. pondasi apa sih yang kamu maksud? Nah, itu kan tentu karakteristiknya sama tanah itu beda. Apalagi tadi kamu udah bilang tuh likuifaksi itu ada lempung, ada juga tanah karakteristiknya tanah yang pasir lah, tanah lanau Hmm. apa gitu kan ya banyak. Tentunya growthing ini belum tentu masuk kamu growthing di struktur, di beton bertulang sama di tanah itu bisa masuk ya. Jadi belum tentu. Nah ya jadi kalau semisalnya nanti nih sambil jalan growthingnya kamu hati-hati ya karena kalau misalnya pas studi tapi tentunya nanti kan ada arahan dari supervisor ya harus hati-hati ya masalah growthing ini. Ya, Nah baik. kita lanjut ke pertanyaan berikut. Jadi karena riset S2mu nanti kamu ingin ngangkat growthing ya kira-kira ini nanti hasil risetmu itu berguna buat siapa? Baik. Eh, Tentunya hasil riset yang saya lakukan itu berguna untuk pemerintah setempat atau Badan Riset dan Inovasi Daerah setempat yang bisa dijadikan acuan untuk perbaikan tanah agar eh, pembangunan di Kota Palu itu bisa lebih baik, Ibu, atau bisa lebih aman terhadap likuifaksi. Jadi kamu ini spesifiknya ke Palu ya? Berarti kalau Ya, kamu Ibu. ke Jadi studinya di Bandung, kamu bawa tanah di Palu atau gimana? Kan beda tanah ya, Palu sama tanah eh, Bandung. benar. Jadi rencana saya itu membawa tanah sampel dari Palu untuk diuji di laboratorium Institut Teknologi Bandung, Ibu. Seperti itu. Naik apa? Tanah kamu waktu S1-nya dulu ngujinya tanah juga nggak? Kamu nge-lab nggak? Iya, Ibu. Lab. Kamu nge-lab kamu tahu kan berapa meter kubik tanah sekali kamu misalnya nge-lab kamu pakai suatu di lab gitu ya, kamu butuh berapa meter kubik tanah? Apakah relevan gitu kamu bawa tanah ke Palu dari Palu ke Bandung, ke Jogja, ke Surabaya, bawa tanah Palu gitu. Apakah itu Eh, relevan naik apa? Naik pesawat atau apa? Itu yang pertama ya. Menurutmu ya. gimana tuh? Relevan nggak bawa tanah Eh, segitu banyaknya?
Jadi waktu pengujian kemarin juga Ibu di laboratorium juga sempat membawa tanah dari luar daerah dan itu bisa dibawa pakai kapal Ibu pada saat itu. Kayak kapal. Oke, berarti Ya, RPDP harus bayar banyak dong ya untuk risetmu ya. Bawa tanah Palu ke kapal ya, naik kapal. Iya nggak? ya Ibu. Mahal loh ya kan, bawa kapal tongkang ya nanti. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya juga risetmu ya udah bagus. Oke, jadi itu nanti berguna untuk pemerintah Palu. Kamu ke arah spesifik ke pemerintah Palu ya. Iya, dengan masyarakat juga Ibu. Pertanyaan berikutnya, gimana nih kamu sebagai nanti lulus S2? Kamu sekarang kerja apa? Sekarang tidak terikat dengan instansi Tidak manapun kerja. Ibu. Jadi ya, Bagaimana caramu sebagai lulusan yang tidak terikat dengan instansi apapun mau menjangkau pemerintah daerah mengenai risetmu ini? Kamu bilang baik, risetmu ini nanti berguna, gimana cara? baik. Berarti ini berkaitan dengan rencana kontribusi saya setelah selesai S2 Ibu. Eh, Tentunya yang pertama yang saya lakukan setelah berhasil melakukan riset penelitian tesis saya di S2 itu publikasi-publikasi jurnal agar ini nantinya bisa diakses oleh masyarakat atau para akademisi. Nah, yang kedua, Ibu, di Kota Palu ada lembaga riset. Saya ingin bekerja sama atau bergabung dengan lembaga riset yang ada di Kota Palu. Salah satunya adalah Nalodo Center atau Pusat Mitigasi Likuifaksi Kota Palu ini, Bu. Dan kebetulan pembimbing saya merupakan wakil ketua dari lembaga tersebut, sehingga nantinya saya yakin bahwa saya bisa bergabung dari lembaga tersebut atau organisasi tersebut untuk bisa bertukar pikiran dan bisa memberikan kontribusi, Bu, untuk penelitian lebih lanjut. Dan selanjutnya dengan pengalaman kerja dan link-link yang saya sudah bangun sebelumnya dari kuliah dan ketika bekerja, saya yakin saya bisa berkontribusi atau ikut dalam proyek-proyek lokal yang ada di Kota Palu, Ibu. Jadi beberapa perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN yang ada di Kota Palu kan semuanya pasti pembangunan infrastruktur membutuhkan keahlian geoteknik. Jadi melalui media-media dan wadah-wadah itulah saya bisa memberikan kontribusi saya, Ibu. Jadi tadi mau kerja sama juga ya. Jadi kamu udah tahu ya nanti arahnya kalau misalnya saya mau ngasih kontribusi saya ini ke orang sekitar, saya harus kemana, kamu udah tahu ya. Apa Ya, kamu Ibu. mau jadi PNS? Kamu mau Sampai jadi PNS? sekarang Belum tahu. ya nggak ada rencana jadi PNS Ibu. Tahu ya. Tapi ini kalau saya lihat kamu basicnya emang orang tuanya dosen ya bapaknya ya. Iya Ibu, dosen. Dosen bidang apa? Eh, Fakultas Ekonomi Ibu. Ekonomi ya. Oh, bapaknya ekonomi, anaknya teknik ya. Di Tadulako. Iya, iya di Tadulako Ibu. Oke. Saya boleh pertanyaan berikutnya ya. Iya Bu. Berarti kalau kamu udah passion ke geoteknik, kamu skripsinya udah geoteknik, boleh nggak kamu cerita dulu waktu studi S1 apa sih susahnya? Karena kamu juga ambil tanah dari apa? Luar ya? Dari Iya, sekitar ya? Dari mana? dari Palu sekitar kemana? Ibu. Sekitar tuh dari Jadi, mana? jadi dari tempat studi saya itu salah satu desa yang ada dekat Kota Palu sekitar beberapa meter, beberapa kilo dari Kota Palu Ibu. Jadi pada saat itu saya melakukan pengujian lapangan menggunakan alat Swedish Wave Sounding Test untuk atau untuk mengetahui potensi likuifaksinya. Dan kemudian eh, habis dari pengujian lapangan, tentunya pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium untuk mengetahui parameter-parameter kekuatan tanah. Salah satu kesulitan yang saya temui ketika eh, melakukan pengujian itu adalah warga. Jadi warga sekitar itu tidak mengizinkan awalnya, Ibu. Jadi dia berpikir kalau tanahnya ini akan dibuat macam-macam gitu. Jadi mereka tidak mengizinkan untuk melakukan penelitian di situ. Tapi dengan bimbingan dengan dosen dari pembimbing saya dan juga beberapa dosen lain akhirnya meyakinkan warga untuk diizinkan melakukan penelitian itu, Ibu. Berapa meter kubik memang dulu ambil tanahnya? Sampai nggak boleh sama warga. Bukan di pengambilan tanahnya, Bu, tapi dalam melakukan pengujiannya. Jadi di situ kan kami membawa alat, jadi mereka itu tidak izinkan, Hmm. tentunya. Ya, Tadi ya, Swedish tadi ya? ya sesuai di situ, Ibu.
mereka Jadi pikirnya. karena nggak tahu ya orang-orang ngapain gitu ya. Padahal pengujian tanah kalau misalnya untuk kita mau bikin perumahan aja kita kan harus tahu data sondir ya. Tetap aja bawa alat. Iya, Jadi mereka mungkin masih awam. Ya, itulah iya Bu. problemnya. Kadang infrastruktur itu bertabrakan sama masyarakat. Iya Bu. Oke. Berikutnya ya, mungkin terakhir, mengapa riset ini penting? Oke, baik Ibu. Bukan hanya Mengapa? untuk orang Palu ya, mungkin menurut Ya. secara general, kenapa ini penting? Yang pertama Ibu, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang berada di Ring of Fire, sehingga sangat sangat rentan untuk terjadinya gempa bumi. Nah, gempa bumi ini bisa memicu disaster lain atau bencana bencana lain. Salah satunya adalah likuifaksi. Dan dari peta atlas yang ada, Ibu, bahwa Indonesia ini semua tanahnya, hampir semua daerah yang ada di Indonesia itu tanahnya itu tanah berpasir, dan tanah berpasir ini merupakan tanah yang berpotensi terhadap likuifaksi, Bu. Nah, jadi penelitian mengenai likuifaksi atau pencegahan mengenai likuifaksi ini sangat penting untuk eh, pembangunan yang ada di Indonesia, agar kedepannya kita bisa memiliki perencanaan yang matang atau pencegahan, sehingga ketika terjadi gempa bumi atau bencana alam kita bisa mengurangi impact atau risiko korban jiwa atau hilangnya material yang ada. Seperti itu. Oke, ya dari saya cukup mungkin. Pak Dani, silakan. Oke, terima kasih Mas Agung. Ini adalah akhir dari interview kita hari ini ya. Selamat menunggu hasil sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan LPDP. Begitu, terima kasih. Boleh meninggalkan room. Oke, selesai. Kamu Gimana Mas hati-hati ya. Agung? Kasih feedback dulu Perasaannya? habis ini ya. Kadang pertanyaannya udah disiapin jawabannya, cuman pas ditanya blank Kak, gitu. Jadi kayak ngangong-ngangong gitu. Jadi nggak sesuai dengan harapan jawabannya biasa Kak. Oke. Mungkin feedback dari saya dulu kali ya, nanti ke Mbak Zeta apa Hmm. masukannya. Gak banyak sih dari saya sih. Sebenarnya kamu tuh sudah ada modal jawaban. Kamu tuh walaupun dikonfrontasi Mbak Zeta kayak apa tadi tuh masih tetap bisa gitu loh, tidak terlihat bagaimana, tetap berusaha senyum, tetap berusaha memahami gitu dan memberikan jawaban. Itu bagus sih. Cuman memang harus tetap disiapkan gitu. Jadi nggak terlihat panik gitu ya dalam eh, jawaban. Ketika kita panik berarti kita tidak siap gitu dengan itu kelihatannya gitu. Mau gimana pun tetap presentasi kita harus tetap bagus gitu. Dalam kondisi kita ditekan seperti apa, diragukan, di twist-twist terus gitu. Ya kan tadi kan banyak benar Mbak Zaita berusaha menggoyahkan kamu gitu ya. Kemudian untuk opening, oke sih dari awal-awal kamu sudah, menurut saya dari mock-up yang sebelumnya kamu udah tahu kamu mau kemana yang ini. Gitu. Kayak kamu udah memberikan rel bagi dirimu sendiri. Jadi saya tidak tidak terpancing untuk kemana-mana gitu loh. Kayak kenapa harus ini? Kenapa saya tanya kamu kenapa harus S2 bukan profesi ya kan? Kenapa harus? Jadi kayak kemarin tuh masih ragu-ragu dan sekarang kamu udah lebih lebih bisa mengeluarkan apa yang mau kamu pilih gitu. Itu menurut saya udah cukup bagus. Cuman presentasinya, cara nyampeinnya itu harus lebih lugas. Kalau menurut saya harus lebih yakin gitu. Kayak kamu tuh kayak Baik. agak-agak takut-takut gitu dalam ngomong gitu. Jadi kayak makin berani, makin membuat interviewer tuh kayak mau menyerang kamu gitu. Nah, kamu harus Hmm. bisa memunculkan sisi keyakinan diri kamu gitu. Kalau ilmuwan ini penting gitu. Kenapa saya harus S2? Kenapa kayak kamu tadi saya tanya kenapa harus S2 gitu. Kamu jawab yang pertama itu karena saya ingin pelajari penguatan tanah tok gitu sebentar likuifaksi gitu. Tapi kamu nggak bisa memancing karena beruntung tadi Mbak Zeta tanya gitu kayak kenapa sih harus Hmm. likuifaksi gitu kenapa kenapa ini pentingnya gitu kenapa ini Oh penting iya. gitu. Kamu tuh kayak setengah ngejelasinnya dan itu membuat saya kayak agak agak ini gitu. Kalau interviewnya kayak Mbak Zeta kamu beruntung karena kamu ditanya, tapi kalau kamu dapet Hmm. interview yang oke terima kasih nggak akan keluar nggak dapet gitu hal pentingnya. Betul. Nah, berarti kamu harus ada inisiatif gitu untuk memberikan Hmm. jawaban yang ini poin kuatnya kenapa saya harus S2,
kenapa saya harus mengangkat masalah ini, itu sebenarnya harus benar-benar dijelaskan. Jangan nunggu kami menggali, karena takutnya kamu nggak beruntung dapat interview yang 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 apa namanya kritis. Tapi kalau kamu dapat interview yang kayak sekedar menunggu jawaban kamu doang dan nggak mau menggali, itu kamu nggak dapat hal penting itu. Untuk hal-hal Baik. personal yang saya tanya, oke, kamu udah bisa lah menjawab dengan aman gitu, kayak ya dengan wajar gitu. Kenapa harus perfeksionis? Kapan kita harus perfeksionis? Kenapa kamu meng-highlight perfeksionis itu jelek gitu? Seperti itu maksudnya, eh, hal-hal tersebut. Kemudian persiapan S2 juga gitu. Ketika ditanya persiapan S2 ya jangan bilang cuma sekedar, oh iya saya sudah berusaha mengumpulkan syarat-syarat kok gitu. Tapi lagi-lagi Ah, kamu nggak menjelaskan syarat yang mana yang sudah saya pegang gitu. Dan yang oh belum iya, saya pegang apa gitu. Jadi kayak kami tuh nggak ragu-ragu yang mana yang udah. Misalkan S2 kan banyak banget syaratnya ya kan. baik Kak. Ya, jadi kayak inisiatif kamu untuk ngejelasin nggak apa-apa, takes time untuk hal-hal yang krusial. Tapi kalau untuk hal-hal yang kayak personal-personal tadi nggak apa-apa yang agak singkat-singkat jawabannya seperti ini Pak, menurut saya kenapa saya tidak suka perfeksionis karena seperti ini itu nggak apa-apa. Tapi kalau hal-hal urgent yang adalah hal mendasar untuk kamu S2 kayak syarat S2, kenapa S2, rencana studi, itu harus inisiatif kamu menjelaskan dengan rapih dan lugas supaya kamu Baik. tidak diragukan gitu. Dari saya ya. Silakan Mbak Zeta. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Mas Agung, kebetulan saya kan S3 Mm-mm. ya ini ya. Saya ambil dalam negeri ITS. Tapi dulu waktu S2, saya 2015, 2017, saya Hmm. berkesempatan double degree, jadi di Taiwan sama di Indonesia. Saya bidangnya manajemen konstruksi. Tapi Oh saya iya. kebiasaan nguji mahasiswa skripsi, karena saya dosen juga di Surabaya. Jadi Mm-mm. kalau kamu ke ITS, kita akan ketemu di ITS ya. Oh Saya iya. dosennya di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi kalau Tiganya saya di ngelihat TS. S3-nya di ITS. Jadi kalau saya ngelihat tadi Mas Agung udah sangat baik, kamu tak tanyain tadi, kamu kan mau risetmu diketahui sama orang, kamu kemana? Kamu udah tahu tuh kemana-mana. Itu nanti diingat-ingat lagi ya, dilatihan Baik. lagi supaya siapa tahu pertanyaan itu ada. Karena Baik. biasanya kalau di bidang engineering, kamu Mm-mm. bidang teknik sipil, yang uji biasanya teknik sipil Iya. gitu. Hmm. Bidang engineering. Jadi sangat mungkin banget kita beda bidang walaupun sama-sama teknik sipil, tapi saya masih bisa menggali pertanyaan lumayan yang bikin kamu kaget juga ya. Apalagi Iya, yang iya. bidangnya apalagi yang bidangnya nanti benar-benar sama-sama geoteknik. Iya. Kalau definisi likuifaksimu nggak bener, dia bisa stop, salah loh, kamu bisa aja kayak gitu. Kalau orangnya Oh iya. seperti itu ngeri sih itu. Karena Ngeri kemarin sih. waktu saya wawancara juga, karena saya udah mau S3 ya, jadi saya udah punya pengalaman berkelit, jadi saya tuh berkelit-kelit. Hmm. Terus tadi tuh kamu mau bawa tanah dari Palu gitu kan, Iya, itu Ah, yang bener iya, apa serius itu beneran gitu. ya gitu ya, apanya Ibu? bawa Iya, tanah tadi. Benar, oke. Kalau benar. misalnya itu benar, nggak apa-apa kamu sampaikan itu benar, walaupun nanti dia berkilah, Hmm. kamu tadi udah benar. Sebelumnya ini sudah pernah saya lakukan. Nah, itu benar. Ya, jadi Hmm, kamu udah iya. punya Based alasan. Tapi on kalau experience. based on experience. Tapi kalau misalnya dia mengarahkan, kalau menurut saya ini nanti pakai aja tanah di sekitar kampus untuk uji coba. Baik, terima kasih Pak. Nanti tentunya akan saya diskusikan dengan supervisor saya nanti. Profesi saya. Terima kasih gitu. Kamu bilang gitu ya. Pokoknya jangan membantah, ini bukan ujian skripsi. Dia tuh cuma mau narik kamu. Tapi Oh bagus iya. banget jawaban kamu. Ya. Kasih Kak. Terus kamu udah menjelaskan kalau kamu passion di geoteknik itu apa alasannya, itu udah bagus. Dan saya sukanya kamu di esai itu kamu jelas kamu mau jadi expert di geoteknik. Ya, Iya, Bu. lanjut itu tadi benar kata Mas Dani, Pak Dani. Em, ya udah mengerucut ya, bener nih maunya ke geoteknik. Tapi kamu bisa cerita dulu nih tentang gempa di Palu. Tadi kan langsung ya Mas Dani Hmm. ya, likuifaksi apa gitu kan. Iya. Karena ada likuifaksi orang kalau Oh iya. padahal wawancara itu kan ada tiga. Satu itu yang Hmm. umum, dua yang riset, anggaplah itu civil engineering, terus yang ketiga adalah psikolog. Mungkin yang tahu cuma yang civil engineering, tapi kalau Iya. pas yang ditanya yang pertama kan, kamu ceritain kenapa kamu memilih riset ini? Oh ya, saya dari Palu. Kalau mungkin Bapak Hmm. Ibu pernah Iya. dengar, ingat kemarin tuh ada gempa gitu. Dari situ saya terinspirasi, kamu bisa bilang kayak gitu. Baru ke Oh iya. likuifaksi. Oke, tapi Hmm. saran saya nih, likuifaksinya jangan diulang-ulang ya. Oh Jangan iya. diulang-ulang. Kamu bisa Karena diserang bosenin di ya. situ. Bukan ngebosenin, bisa diserang. Likuifaksi apa? Oh, Hmm. Likuifaksi terus gitu kan. Emang likuifaksi apa menurut kamu? Kita nggak tahu ya yang uji ya, yang iya wawancara iya. itu siapa.
Terus ini aku nggak tahu karena kita nanti ada psikolog. Kamu gesturmu, kamu tuh terlalu sering sentuh hidung. Aku nggak tahu artinya apa. Kalau di Ini lagi aku Google, setiap kamu jawab, pokoknya semenjak pertanyaan itu masuk ke riset, kamu selalu heeh. sentuh hidung. Jawab sentuh hidung, sentuh hidung. Nah, aku nih googling ya, aku nggak tahu antara stres sama bingung atau bohong. Aku nggak tahu Ya, ya kalau psikolog melihatnya apa. Oh, Bisa aja dari benar situ. Ya nggak sih? Nah, juga. kamu gimana betul. caranya? Jangan sentuh hidung. Ya, Oh iya, mungkin iya, baik, kamu baik. cari, mungkin karena kaget ditanyain itu. Ya. Hmm. Ya. Nah, terus pengalaman lagi, Mas Agung, waktu aku wawancara kemarin, aku nggak disuruh memperkenalkan diri, nggak ada closing statement, aku langsung begini. Kamu Zeta, bener ya Zeta ya? Dan bahasanya informal, Hmm. bahasanya informal. Jadi yang awalnya perkenalkan saya Zeta Rasulia Kamandang, misal kayak gitu ya, itu nggak ada. Jadi kebayang nggak kalau misalnya apa yang udah kita rencanain ternyata waktu kita dihadapkan Blank. sama interviewer itu beda, pasti Ya, ngeblank. Kalau kamu pasti anaknya ngeblank. terlalu terstruktur gitu kan. Jadi kamu Heeh. relax, doa apa deg-degan tuh pasti ya. Tapi kalau misalnya dia berubah, kamu harus harus ikut alurnya. Ada pasti ya. Bisa aja. Baik. Ya bisa Hmm. banget kayak dan mereka informal loh nanya ya. Kamu Zeta ya? Kamu udah belum sih corresponding sama supervisormu nanti? Udah apa belum sih? Terus misalnya ada yang menurut kita itu jadi apa namanya pencapaian, menurut dia bukan pencapaian bisa aja. Jadi itu pertanyaan dari interviewer pertama gitu. Terus Oh, ada sisi psikolog. Aku nggak tahu kalau di sini aku nggak bisa menggalimu ya, karena dari esaimu general. Tapi ada sesi psikolog itu mungkin aja psikolognya tuh bisa menggali titik terendah hidupmu itu bisa aja. Terus kamu Hmm. dibuat gamang, sedih gitu. Jadi memang betul katanya Mas Dani tadi ya tergantung interviewernya. Tapi kalau iya. dari sebenarnya masih tapi kalau dari riset, insya Allah udah oke. Kamu latihan lagi cara berkelit yang tidak seperti berkelit ya. Tapi Oh udah iya. bagus Tidak banget Mas tidak Agung ya, menggurui gitu ya, Mbak. tidak menggurui. Takutnya nanti yang Eh, uji profesor kaget juga ya. Oh iya. Ya. Mereka kan nggak kadang-kadang nggak cuma nulis nama panggilan doang gitu. Iya, Cuman misalnya Zeta, panggilannya mm-mm. Tata, iya padahal namanya Zeta. kayak gitu. Padahal namanya apa gitu. Mm-mm. Bahkan Oh saya Itu iya. pun ada profesor. satu orang yang nggak muncul di Zoom. Cuman namanya dan saya dengar suaranya doang bapak-bapak. Jadi kayak ada juga yang begitu gitu. Nggak tahu dia lagi apa. Kita nggak tahu juga. Jadi ya udah gitu memang bakal macem-macem juga orangnya. Jadi bener saya Hmm, kata Mbak Zeta, kalau perkenalan memang itu sifatnya fleksibel ya. betul, Kalau saya juga fleksibel. sebenarnya karena yang mulai duluan psikolog dulu tuh, jadi Hmm. kayaknya dia agak sedikit tertata ya kalau psikolog. Saya diperkenalkan, Oh nah iya. kalau saya kebetulan mulainya dari psikolog bukan dari Hmm. apa Hmm. namanya akademisi atau ini praktisi gitu. Saya agak beruntung jadi agak rapih gitu saya. Nah setelah dia selesai baru langsung langsung tuh. Mas ini kenapa harus keluar negeri? Tiba-tiba langsung kayak gitu Hmm. gitu. Jadi eh, memang harus siap dengan perubahan orang-orang itu. Jadi kita nggak boleh yang sangat kaku ya Mbak kayak nggak Betul. bisa Dan menyesuaikan diri kaku. dengan perubahan cepat gitu. Jadi memang harus kamu harus siap dengan berbagai kemungkinan. Gitu. Benar itu. Fleksibel ya kak ya. Ya. Mm-mm. Ayo kamu latihan jangan pegang hidung ya kalau yang jawab. Soalnya Ntar Iya. gatal psikolognya hidungnya tadi kak. agak karena bingung. Kalau sekarang Lebih kan baik setidaknya udah gestur nggak. tangan yang biasa aja daripada kita Heeh. pegang-pegang ini lebih baik yang Mm-mm. jelasin Iya aja. baik, baik. Oke kak. Terus apa lagi ya? Oh, iya kamu mau ada yang kamu tanyain nggak? Tanya, saya silahkan. Berkaitan berkaitan dengan ini aja sih kak. Tadi rencana kontribusiku berarti udah kan kemarin itu Kak Dani benar-benar tegasin kalau misalnya rencana kontribusi itu belum jelas sama sekali kayak gimana tahapannya apa Hmm. yang harus saya lakuin. Dari penjelasan tadi kak ada komen lain atau gimana kak Tak penjelasan jawab ya. rencana kontribusi? Kalau dari esai, kontribusimu itu udah bagus. Dari esai secara tertulis. Tapi aku nggak tahu, mungkin waktu kemarin Hmm. kamu mock up sama Mas Dani, sama Mbak Dian. Mbak Dian ya? Mbak Baik. Eka. Mbak, Mbak Dian itu dari mana? Sama Mbak Eka. Mungkin kamu Pertama sih lupa. dulu ya. Jadi kayak Pertama, Iya, mungkin sekarang kamu masih lupa. pertama. Padahal di esaimu itu udah jelas kontribusimu mau apa, gitu, technical expert gitu. Dan ke arah mana itu bahkan udah kamu tulis kok tadi kemana-kemananya gitu aku lihat. Cuma mungkin kamu menyampaikannya itu iya. susah, Kurang, lupa. Jadi kurang ya. Jadi kurang nanti kamu tersampaikan. ingat-ingat lagi. Karena kan udah lama ya wawancara sama nulis esai. Mungkin kamu nulis esai 2 tahun Iya. lalu mungkin ya. Udah Oh, lupa. iya. Jadi kamu baca lagi. Sebenarnya semuanya itu Hmm. udah tertuang di esaimu, udah bagus banget esaimu. Udah spesifik. Terus
ceritakan kamu terinspirasi tadi dari gempa. Ya, Oh, pokoknya udah step-stepnya udah oke sih Dita. Karena kalau menurut saya di LPDP yang engineering ya, karena saya kan bidang engineering kemarin, mereka tuh selalu minta langkah konkretmu Iya, ngapain. Jelas. Ya sama kan ya Mas Deni ya? iya. Di sosial Kayak mana kamu mau 12 jadi tem. ini, langkahnya bagaimana Hmm, gitu. gitu. Yang konkret. Jadi kayak, oh nanti data itu saya bisa minta ke Badan Pertanahan Nasional. Oh nanti data peta itu saya bisa buka websitenya Peta Indonesia itu ada. Jadi jelas hmm, kemananya gitu. Masih nanya itu LPDP itu nanya kayak gitu. Gitu, betul. Benar-benar oh anak ini ngerti nih arahnya kemana. Dan itu udah bisa kamu jawab sih tadi. Tapi kamu baca-baca lagi ya, esaimu sih pakai bahasa Inggris. Padahal kamu sekolahnya Indonesia ya, jawabnya Indonesia. Kayak, iya. harusnya bahasa Indonesia aja. Jadi gampang ingetnya. Kalau ini bahasa Inggris. Kalau Oh Mas Dani iya. kan mungkin lanjut studi keluar. Ada pertanyaan bahasa Inggris nggak sih Mas Dani kemarin? Kamu Iya, 50% yang English. akademisi English, kalau psikolog Indonesia. Jadi Kalau kamu psikolog sih saya seneng ya, karena kayak ya mengulik hal pribadi ya Mbak. tambah Jadi seneng ya kayak dikulik ya. gitu, nggak takut ya, udah ceritain aja gitu kayak. Sama, Tapi betul betul. kalau udah ranah kontribusi sama ya akademisi memang kayak jelas banget kita kalau salah ngomong, wah Betul. kacau nih kalau sampai Iya. salah sebut-sebut gitu kayak. Hmm. Ya, malu gitu loh, kayak kita nggak menguasai Mm-mm. padahal itu hal penting gitu. Jadi santai aja di psikolog, tapi kalau di akademisi dan di secara studi dan kontribusi nggak bisa, ini harus Mm-mm. betul-betul ini. Mungkin presentasi itu yang saya bilang gitu. Even essay kita bagus, kalau kita ngejelasin ke orangnya kurang atau kurang tepat, itu nggak nyampe gitu. Mm-mm. Yang kita pikirkan. That's why yang minggu lalu udah lama sih, berapa minggu yang lalu Iya. itu kita masih kurang jelas gitu stepnya. Benar, saya bahkan Pak Zetan nanya, even sesimpel tanah aja kan ditanya, mana cara Mm-mm. bawanya gitu, mau lewat apa gitu bawanya, hal-hal mereka tuh kan banyak orang lapangan nanti, jadi kayak beneran dipikir gimana caranya gitu, Iya, strategi gimana itu gitu. caranya? Jadi hal-hal kayak gitu yang dia harus di-clearkan gitu, bukan masalah seberapa hebatnya lagi kontribusi itu, tapi seberapa Mm-mm. nyata gitu loh cara kita Betul. nyampe ke situ gitu. Dia harus Bisa betul-betul terrealisasi atau ya enggak? ditekankan, the way you get there gitu gimana, cara kamu nyampe sana Mm-mm. itu gimana. Jadi Mm-mm. dosen caranya gimana gitu. Mau jadi Mm-mm. expert, apa yang harus saya punya sebagai expert gitu. Jadi kayak Mm-mm. gitu-gitu yang harus pertanyaan-pertanyaan mendasar tapi Betul. kunci gitu ya kan. Menjadi Mm-mm. hal dasar yang harus bisa kita jelasin. Karena beli interviewer nilainya dari situ sih Mas Agung. Anak ini ngerti nggak dia mau kemana? Ya nggak sih penilaian. Jadi dari Iya, jawaban kayak kita harus memang udah terlihat kemana. Terus hindari misalnya nih, oh di Indonesia belum ada ini, belum ada itu gitu. Tapi hindari penggunaan bahasa yang terlalu tendensius kayak terus ya menyalahkan, terlalu meragukan ya. terus terlalu menyalahkan satu pihak. Pemerintah kita tuh nggak Mm. seperti ini. Nah, jadi Ya, ya. hindari yang kayak gitu-gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita Sama, nggak wise jadi orang, kita nggak Mm-mm. bijaksana dalam memilih bahasa. Jadi ya benar. Even kita tuh ya, sebenarnya nilainya negatif, tapi kalau kita bisa menyampaikan dengan cara yang positif itu terlihat bijak, tuh nggak yang serta-merta. ya, Ini Pak, menurut saya di Indonesia belum ada hal kayak gini. Ini kita harus ini. Jadi kayak terlalu meragukan negara kita mm, sendiri, menyudutkan, ya memang betul nggak boleh terlalu mm, lugas, terlalu apa maksa gitu bahasanya. Jadi ya. kayak Baik. hati banget. Mm-mm. Tuh. Sama tips lagi satu nih, kayak tadi tuh, kalau apalagi masalah riset ya, apalagi kalau misalnya kamu diuji sama diwawancara sama orang yang bidang geoteknik juga, misal ini harusnya nggak bisa gini, gini kamu bilang baik Pak, ini kan masih planning. Insya Allah Mm-mm. jika nanti saya sudah masuk, saya tentunya akan berdiskusi dengan supervisor saya untuk mendapatkan kira-kira riset yang baiknya seperti apa, sehingga kontribusinya nanti benar-benar bisa dirasakan di Indonesia. Bisa dong kayak gitu. Baik. Rendah aja. Itu masih proposal kan? Iya. Iya. Oh, jangan Jangan ngotot ya. jangan Iya. ngedebat kusir gitu ya Mbak. Kayak kalau memang kira-kira oh itu benar masukan dari mereka ya terima gitu. Terima kasih Bapak masukannya baik, itu akan jadi catatan bagi saya gitu gitu. Memang harus gitu. Kalau kita debat kusir malah hilang empati nanti dia. Ya udah nilainya kecil gitu. Jadi kayak Oh Bisa iya. loh. iya. Mas Den, ada yang nilainya gede tapi tidak mendapatkan rekomendasi Nah, dari iya interview. juga, Ada. ada juga, betul, benar. Nggak, aku Oh nggak, iya. kita Karena nggak LPDP ini nge- nge-record ya, gitu kan. LPDP kan ada record yang Iya, kita masuk tuh di iya recording direkod. in progress. Heeh. Jadi kayak ada penilaian lagi gitu dari internal LPDP. Jadi bukan cuma mereka bertiga aja. Karena mereka itu kan kayak orang ketiga ya, Mbak, kayak di luar LPDP gitu. Mm, mm, Nah, internal LPDP saya yakin fungsi recording tuh ya itu gitu untuk memastikan tim internal LPDP benar nggak sih orang ini gitu.
Nah itu Tapi kamu ceritanya. jangan deg-degan ya, nanti jadi kepikiran. Kapan sih wawancaranya, Mas Agung? tanggal 26 Kak. 26 tuh Oh, hari minggu depan Hari ya. Kamis. Kamis. Ya, Kamu MBKM ikut apa sih? Kemarin MBKM-mu, Agung. PMM, MBK. enggak? Kuliah kemarin. Program Merdeka Belajarnya pernah ikut Hmm. apa gitu? Kemarin apa Belum ya? ada ya? Atau udah ada lah harusnya? Udah harusnya. Belum. Belum. Akunya Kamu nggak dapat. 2018 kan? 2018 Oh iya, tapi belum. saat itu pas aku udah mau lulus itu baru ada Oh, programnya. baru Bu. ada ya. Ya. Karena ada mahasiswa di kelasmu kali ya, dari Tadolako. Aku kan teknik sipil, dosen UPN. Oh. Mereka PMM ke UPN. Aku lupa namanya siapa, tapi bisa aku search kan dari dulu mahasiswa. Iya. Dari tingkatmu Dari lah. Tadulako. Adik tingkatmu. Adik tingkat. Oh iya Kak. Tadulako. Kebetulan ya. Ya, iya semua kayak gitu. Kebetulan. Kayak Semua tuh kebetulan. kayak gitu. Alah. Siapa tahu rezeki lolos nanti kan setelah udah lengkap Amin. sama Mbak Amin. Zeta. Banyak banget Iya. Oh, beruntung loh ketemu unexpected Mbak Zeta ya. question. Beliau S3 loh ini. Iya ya. Beruntung Iya. lah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah Kak. Biar nggak kaget nanti ditanyain Iya. kapal tongkang ya. Kalau pakai pesawat ya. Bawa tanah. Kok beneran apa? Bawa tanah. Iya, aku sekarang Iya. mikir tadi kayak ini Kaget. beneran nggak sih bawa tanah dari Emang kamu Palu? pernah bawa tanah dari daerah mana? Makanya itu Kak, tadi pas ditanya itu aku justru bingung loh. Emang nggak bisa soalnya kemarin aku dapat tanah dari ini. Apa Dari- Itu kan dipakai beda untuk pulau. Iya untuk uji Secara, bilang. iya kan. Kan kamu kan masih di daerah Palu deket situ. Kalau beda pulau, kamu ke ITB, biayanya Iya. berapa? Bener nggak sih? Itu biaya kapal tongkangnya apa pesawatnya aja udah berapa? Kan meter kubik kan Iya. hitungannya. Iya. Tapi boleh aja kamu bilang tadi ini kan masih apa Rencana. namanya, planning, rencana. Toh kamu udah hafal tadi tuh kita punya peta gempa, jadi kamu bisa aja ambil case yang di dekat Ya. di Jawa Timur misalnya Iya, ITS. Jawa Barat Itu tuh sering berkelitnya. gempa kan? Berkelit-berkelit, pokoknya yang penting kamu udah punya, oh iya ada peta gempa, aku bisa cari yang ya. Iya. Nice, Agung. Ya, Luar Kak. biasa. Ada lagi Kak Agung yang Oke. ingin ditanyakan atau ada yang make sure apa gitu sebelum kita close? Kayaknya udah sih Kak, nggak Udah ada, cukup, belum ya. ada pertanyaan ini. Ya. Sejauh ini juga kita lihat udah agak relax ya daripada kemarin tuh kayak kamu masih zong banget, maksudnya kayak masih ada belum prepare apapun. Jadi kita lihat ya, ternyata ditambah lagi bantu sama Mbak Zeta, makasih banyak Mbak, aku juga jadi Iya, banyak sama-sama. belajar. Sama-sama. Iya, Nanti saya kalau juga ada yang kayak- teknik sipil boleh ya, nanti kita latih Iya. bersama-sama. Iya luar biasa Siap, banget, siap. jadi banyak pengetahuan juga, terus kayak untuk Iya. pelajar aja, jadi aku jadi oh beginilah ya orang-orang yang lolos memang harus diapresiasi dan memang punya kredibilitas yang tinggi sebagai Wordil Amin, PDP. insya Allah. Insya Ini Mas Allah. Dani nih ya, Mas Dani. Oh Mbak Eka apa? Mbak Eka sebagai guru atau? Aku guru juga sama kayak Mas Dani, guru keguruan juga aku. Keguruan waktu itu di TMI, Mas Dani di Tunas Mekar Indonesia, Mas Dani out, aku baru masuk. Terus jadi sama-sama nge-build di Sigradut. Kita ini sebenarnya klub belajar sih ya. Jadi kita nge-build Iya. sih. Jadi sebenarnya kita orang tuh sesama pendaftar, gabung-gabung, join, terus kayak pas saya lolos saya sempat buka mentoring gitu. Jadi kayak oke, gitu ayo. Nah ini ada yang mock up teknik sipil langsung ke Mbak Zeta, udah Mbak Zeta aja. Kemarin juga calon wakil rektor. Kemarin gitu juga kan? Mela kemarin udah menghubungin Mbak Zeta juga ya. Mela Iya. yang Oh iya. teknik arsitektur. Dia kaget juga tuh ditanyain masalah step-step mau udah kemana. mock up, udah jadi mock up ya Udah. Mbak? Oh Masya Allah. Udah siang-siang besoknya langsung, besok ya waktu itu kosong. Dia juga kaget ditanyain masalah, nanti ini kemana, dapat datanya gimana, dia kaget juga. Dia jawabannya terlalu general, jadi tak sarankan harus search dari sekarang, Spesifik, ya. kamu harus kemana. Sangat spesifik. Arsitek ya, Kalau Mela. kamu Mas Agung mau masuk ke ini UPN Jawa Timur, beliau adalah calon Baik. Kalau Jadi bagus, dosen boleh. kita direkrut oleh Mbak Zeta. Semoga Kita ini jalan. kurang dosen geoteknik. Jalannya Tuh, ya. kan? Amin. Amin. Siap. Insya Semangat, Allah. semangat. Semangat, Ya. semangat. IPK 4,0 pasti menarik bagi Mbak Zeta. Amin. Oke, kalau gitu. Kalau gitu, terima kasih Mbak Zeta, Kak Dani. Dan Sama-sama. Foto dulu. Oh iya, foto dulu. Oh ya, kita. foto. Mereka ya, Foto selesai dulu juga lah. bentar ya. Ya. 1, 2, 3.
Oke. Makasih banyak Kak Zeta. Iya, Sukses sukses ya, ya Mas Mas Agung. Agung. Sama-sama. Amin. Sukses. Ya, Mbak sukses Zeta, juga. terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga Semoga menjadi bisa amal main ke jariah. Surabaya ya. Insya Allah, amin. Nabung banyak aku dosen kan amal jariahnya banyak ya. Amin. Guru Amin. juga lah. Iya. Iya. Oke, thank you. Aku Iya, live iya. ya. Ya, Ya udah, Assalamualaikum. terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye Mbak Zeta. Sampai ketemu di WhatsApp. Ya.